Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe channel Juara Sejati. Cerita tentang mukjizat para nabi dan rasul tersebar dalam Al-Quran, hadits, dan kisah-kisah yang dapat dipercaya. Dikutip dari buku Kisah Para Nabi. Sejarah lengkap kehidupan para nabi, sejak Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Isa alaihi salam. Dan salah satunya adalah kisah mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Salah satu mukjizatnya adalah menguasai bahasa hewan dan juga menaklukkan jin. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Naml ayat 17. Artinya, dan dihimpunkan untuk Sulaiman, tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Kemudian, Nabi Sulaiman juga berhasil menundukkan jin untuk bekerja di bawah perintahnya. Mereka bahkan bekerja membantu Nabi Sulaiman dalam membangun gedung. Selain itu, mereka berhasil membuat bejana besar untuk makanan para tentara dan pekerja, hingga membuat tempat minum yang besarnya seperti kolam. Kemudian, Nabi Sulaiman juga berhasil menundukkan jin untuk bekerja di bawah perintahnya. Mereka bahkan bekerja membantu Nabi Sulaiman dalam membangun gedung. Selain itu, mereka berhasil membuat bejana besar untuk makanan para tentara dan pekerja, hingga membuat tempat minum yang besarnya seperti kolam. Mukjizat Nabi Sulaiman ini diceritakan dalam surah Saba ayat 13. Artinya, mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dikisahkan, Nabi Sulaiman dibantu golongan jin dalam membantu memindahkan istana Ratu Bilqis. Dan siapakah jin yang membantu Nabi Sulaiman? Nama jin yang membantu Nabi Sulaiman disebutkan secara tersurat dalam firman-Nya di surah An-Naml ayat 38-40. Artinya, dia, Sulaiman, berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawakanku singgasananya sebelum mereka datang menyerahkan diri?" Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya." Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata, "Aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip." Ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu ada di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau berbuat kufur." Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Dari bantuan jin Ifrit, atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi Sulaiman, beliau mampu membuat Ratu Balqis beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan bahwa Ratu Balqis memimpin kerajaan yang sangat masyhur, namun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, setelah utusan Ratu Balqis datang menemui Nabi Sulaiman, ia menyampaikan apa yang dilihatnya, ini sangat di luar nalarnya. Hal ini membuat Ratu Balqis ingin mengecek sendiri kabar tersebut. Mendengar kabar bahwa Ratu Balqis ingin datang langsung ke istananya, Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya kepada para jin, "Siapa yang sanggup memindahkan kerajaan Ratu Balqis ke istanaku dalam waktu sekejap?" Akhirnya, istana yang megah ini berhasil dibangun oleh anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Segera setelah Ratu Balqis sampai di istana Nabi Sulaiman, ia bertanya, "Seperti inikah singgasanamu?" kepada Ratu Balqis yang kebingungan mengamati singgasana itu. Setelah kebingungan beberapa saat, Ratu Balqis menjawab, "Seakan-akan singgasana ini adalah singgasanaku."
Nabi Sulaiman kemudian berkata lagi, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ratu Balkis akhirnya tersadar bahwa yang dilihatnya adalah benar-benar singgasananya. Ratu Balkis kemudian sangat terpesona dengan keimanan Nabi Sulaiman yang telah disaksikannya. Dia juga terpesona dengan kemajuan ilmu yang telah dicapai di kerajaan Nabi Sulaiman. Beliau kemudian mempersilakan Ratu Balkis untuk masuk ke istana yang sudah dipersiapkannya. Akhirnya, Ratu Balkis tersadar bahwa matahari yang selama ini disembah oleh kaumnya hanyalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua hambanya. Ratu Balkis lalu mengumumkan keislamannya. Dia pun tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diikuti oleh seluruh rakyatnya.